Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menikmati berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat besar, yang sangat banyak sekali yang kita rasakan sampai detik ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Barakallahu fikum. Di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan mengikuti sebuah acara ya. Ini adalah acara perdana yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh seluruh pendengar setia Indosiar dimanapun berada. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan langsung mengikuti tausiah dengan judul atau dengan tema ya, Keluarga Indahnya Keluarga Sakinah. Ya, mendengar namanya saja sudah indah, sudah adem, sudah Masya Allah ya. Yang diambil dari kitab Ishratun Nisa, dari karya dari Al-Imam An-Nasai ya, yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah. Dan acara ini dibagi menjadi dua sesi. Yang sesi pertama adalah tausiah langsung dari Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab, yang mana Anda diperkenankan atau diberi kesempatan untuk bertanya di 0853 1622 2226. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja sapa beliau, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah berkhair. Alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين, pendengar radio Indosiar yang kami hormati, kita akan mulai membaca kitab Ishratun Nisa oleh Imam Abu Abdurrahman Ibn Shu'aib An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar, yang kunyahnya Abu Abdurrahman atau lebih dikenal dengan An-Nasai. Al-Khurasani adalah nisbah beliau kepada negeri Khurasan. Dijuluki Al-Qadhi, dijuluki Al-Hafidh, Al-Imam, bahkan dijuluki Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah. Waqila, dan dikatakan pula tahun 214 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama di masanya banyak yang memuji beliau dan memberikan tazkiyah tentang keilmuan beliau yang sangat tinggi dan hafalannya. Di antaranya berkata Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal, kata beliau, Imam An-Nasai ahadul a'immah al-mubarrizin al-huffaz al-mutqinin al-a'lam al-mashhurin طاف البلاد وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من جماعة يطول ذكرهم. Kata Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala,
beliau adalah salah satu dari para imam-imam yang menonjol di masanya. Penghafal hadis, mutqin, tokoh-tokoh yang terkenal dari para imam-imam Ahlus Sunnah. Beliau berkeliling dari negeri ke negeri untuk mencari ilmu. Beliau menenggar ilmu dari sekian banyak negeri. Dari Khurasan, Irak, Hijaz, Mesir, Syam, Jazirah, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak ulama yang yatulu dzikruhu. Dari sekian banyak ulama yang terlalu panjang kalau kita sebut semuanya. Rahimahullahu ta'ala. Imam Ad-Daruqutni juga memuji beliau dengan kalimatnya, kata beliau, Abu Abdurrahman muqaddam ala kulli man yudhkar bihadzal ilm. Abu Abdurrahman, yakni Imam Nasai, adalah orang yang menonjol dalam ilmu ini, ilmu hadis. Min ahli asrihi, dari orang-orang di zamannya, beliau adalah yang paling menonjol. Demikian dikatakan oleh beliau, oleh Imam Daruqutni dalam Ma'rifat Ulumil Hadis di halaman 83. Demikian pula Imam Hakim rahimahullah, kata beliau, man nadhara fi kitabis sunan lahu tahayyara fi husni kalamih. Siapa yang melihat kitab beliau As-Sunan, Sunan Nasai, niscaya dia akan terkagum-kagum dengan ucapannya dan dengan bagusnya bahasa beliau di dalamnya. Demikian pujian Imam Hakim rahimahullah. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala juga menyatakan pujiannya terhadap Imam An-Nasai. Kata beliau, kana min buhuril ilm. Kata Imam Az-Zahabi, Imam Nasai adalah termasuk lautan ilmu. Ma'al faham, bersama pemahamannya. Wal itqan, kemantapannya dalam hifadz, dalam hafalan. Wal basar, dan pandangannya yang jauh. Wa naqdir rijal, dan dalam masalah kritikan beliau terhadap rawi-rawi juga sangat teliti. Dan juga menonjol dalam husnud ta'lif, dalam bagusnya susunan kitab beliau. Dan dalam menyusun kitab sangat bagus susunannya dan sangat bagus penataannya, rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita ambil kitab ini karena memang Imam An-Nasai menonjol dalam masalah ini juga, yaitu dalam masalah Ishratun Nisa, dalam masalah keluarga dan dalam masalah pergaulan suami istri. Masya Allah. Dan perlu diketahui bahwa kitab kita ini yang bernama Ishratun Nisa adalah kitab hadis, sehingga nanti kita akan bacakan sesuai dengan apa adanya. Imam An-Nasai membawakannya dengan sanadnya. Beliau berkata di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Hubbun nisa. Kata beliau, setelah bismillah dan salawat kepada Nabi, beliau berkata tentang pembahasan pertama dari Ishratun Nisa, yaitu masalah kesukaan pada wanita. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebelum masuk pada riwayat yang pertama yang dibacakan atau yang disusun di awal oleh Imam An-Nasai tentang kecintaan kepada para wanita, tentunya kita perlu ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengindahkan hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal an'am wal harth zuyyina lin-nas, kata Allah, memang sudah diindahkan bagi manusia kesukaan terhadap para wanita, anak-anak dan sebagainya. Artinya itu perkara yang wajar kalau seseorang cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada benda-benda yang berharga, emas dan perak dan sebagainya. Itu sesuatu yang wajar secara fitrah manusia, secara syahwat manusia. Tetapi tentunya seorang mukmin akan mengikuti jalurnya sesuai yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan.
Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang tidak iman, orang-orang kafir, mereka akan melampiaskan kesukaannya tadi dengan sebebas-bebasnya, tidak ada sama sekali pertahanan iman atau hukum-hukum, nggak ada sama sekali bagi mereka, bebas. Ini na'udzubillah min dzalik yang Allah katakan inhum illa kal an'ami balhum adall. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, dan mereka bahkan lebih rendah lagi, lebih sesat lagi. Ini keadaan orang-orang kafir dikatakan seperti binatang ternak. Mengapa demikian? Hanya melampiaskan apa yang disukainya. Secara syahwatnya tidak melihat hukum sama sekali. Seperti binatang ternak, pokoknya makan, minum, kawin. Siapapun yang ada di sebelahnya, lawan jenisnya, dia akan lakukan pernikahan dengannya. Akan dia kawini. Tidak tanya itu siapa, apakah mahram atau bukan mahram, apakah dia boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi. Nggak ada lamaran, nggak ada ijab qabul, nggak ada sama sekali. Itu binatang. Maka mereka na'udzubillah, manusia yang tidak memiliki aturan, dan mereka mengadakan pergaulan dengan pergaulan bebas, maka inhum illa kal an'am. Tapi kita masuk pada riwayat yang pertama. Apakah salah kalau seorang laki-laki menyukai seorang wanita? Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Imam An-Nasai Abu Abdurrahman, yani Ahmad ibn Shu'aib An-Nasai, akhbarana Al-Husain ibn Isa Al-Qumasi qala akhbarana Affan ibn Muslim qala akhbarana Salam Abu Al-Mundhir an Thabit an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti sanadnya bersambung sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Hubbiba ilayya min dunya an-nisa'u wat-thib wa ju'ila qurratu 'ainin fi shalah." Qurratu 'aini fi shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah dijadikan suka, aku sudah dijadikan suka terhadap dunia kalian dua, yaitu an-nisa, wanita, dan thib, dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan ketentraman hatiku di dalam salat. Perhatikan kalimat ini baik-baik agar tidak salah paham. Pertama, Nabi menyatakan minad dunya. Hubbiba ilayya minad dunya. Dijadikan aku suka dalam dunia, ini dalam masalah dunia, adalah an-nisa wa thib, para wanita dan minyak wangi. Wa ju'ila qurratu 'aini, dan dijadikan ketentraman hatiku di dalam salat. Barakallahu fikum. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia, beliau mencintai istri-istrinya dan menikahi para wanita, dan itu sunnah beliau. Oleh karena itu, ini sekaligus bantahan kepada salah satu aliran yang menyatakan kalau aku tidak akan menikah, kalau aku adalah orang yang bersih, tidak memiliki syahwat sama sekali terhadap wanita, aku tidak pengen, itu adalah kedustaan. Dia mendustai dirinya sendiri. Mengapa? Karena secara fitrah Allah sudah katakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth. Sudah dijadikan oleh Allah, berarti ditakdirkan, sudah diciptakan manusia itu syahwatnya, dia suka kepada para wanita, kepada anak-anak, kepada harta, emas dan perak, kuda-kuda yang gagah yang ditambatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan dijadikan aku cinta kepada wanita dan thib, aku dijadikan suka pada dunia kalian dua perkara ini adalah sesuatu yang sangat wajar karena beliau manusia. Manusia yang istimewa, manusia yang diutus oleh Allah, manusia yang dipilih, manusia yang benar-benar istimewa,
tetapi sifat kemanusiaannya tetap ada. Dan itu fitrah yang Allah berikan pada setiap insan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Riwayat yang kedua atau sanad yang kedua isinya hampir sama. Akhbarana Ali ibn Muslim at-Tusi qala akhbarana Sayyar qala akhbarana Ja'far qala akhbarana Thabit an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hubbiba ilayya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Kata beliau, menyampaikan kepadaku Ali bin Muslim At-Tusi, dia berkata menyampaikan kepada kami Sayyar, dia berkata menyampaikan kepadaku Ja'far, dan dia berkata menyampaikan kepadaku Thabit dari Anas radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hubbiba ilayya, telah dijadikan aku suka kepada wanita dan minyak wangi, harum-haruman, dan dijadikan untukku ketentraman hatiku dalam salat. Di sini ada jawaban berikutnya, bahwa Rasulullah SAW menyukai wanita dan minyak wangi itu sudah ditakdirkan dan dijadikan oleh Allah. Hubbiba ilayya. Maka ini bantahan bagi mereka yang menuduh kalau Nabi begini dan begitu. Tentunya orang-orang kafir atau munafikin, atau orang-orang yang sok tahu, mempelajari katanya Islamologi padahal mereka bukan muslim, kemudian berkata bahwa Nabi kalian itu mata keranjang dan seterusnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah SAW sudah diciptakan demikian oleh Allah sebagaimana manusia secara umum. Apakah mereka tidak merasakan diri mereka sendiri bahwa mereka lebih jelek daripada yang lainnya? Ikhwani fillah a'azakumullah, kembali kepada pembahasan bahwa Nabi berkata hubbiba ilayya, aku dijadikan suka terhadap wanita dan thayyib. Maka kalau suka kepada wanita suatu yang wajar. Tetapi tinggal dilihat kelanjutannya. Apakah ketika suka kemudian dia melampiaskannya dengan bebas tanpa aturan agama? Maka disitulah kejelekannya. Tetapi kalau suka kemudian dia mengambil jalur yang diajarkan oleh Allah, menikah dengan syar'i, melamar, ijab qabul dengan 2 saksi, dengan mahar, lengkap syarat-syarat nikahnya, maka itu adalah jalur yang halal, jalur yang syar'i. Maka tidak mengapa. Justru yang aneh adalah yang tadi, beberapa aliran sufi yang mengatakan kalau aku tidak akan menikah. Pernah di zaman Rasulullah SAW, ada beberapa sahabat yang menganggap bahwa menikah itu akan menyibukkan dari ibadah. Sehingga mereka berkata, kalau aku akan ibadah terus dan aku tidak akan mengawini para wanita. Ketika Nabi mendengar berita ini, dipanggil oleh Nabi dan ditegur. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menyatakan begini dan begitu? Ana ya Rasulullah. Maka beliau katakan, ana atqakum lillah. Aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dan aku mengawini para wanita. Rasulullah SAW paling bertakwa. Dan nyatanya, beliau paling bertakwa, beliau juga menikahi para wanita. Artinya jangan sok takwa, aku lebih bertakwa sehingga aku tidak mau disibukkan dengan para wanita. Itu ada kesalahan. Rasulullah SAW yang paling takwa. Dan beliau menikahi para wanita. Maka Nabi menyatakan, an-nikahu sunnati. Bahwa nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, ya bukan golonganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah a'azakumullah. Demikian pada malam hari ini kita bawakan 2 hadis ini dalam judul babnya hubbun nisa, mencintai para wanita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Atau mungkin lebih tepatnya tadi bukan mencintai para wanita, tapi kecintaan atau kesukaan pada wanita. Nah, kita dapatkan dari 2 hadis tadi bahwa kecintaan atau kesukaan pada wanita adalah fitrah yang ada pada kaum laki-laki, tetapi hendaklah mereka menjalani jalan yang halal, jangan menjalani jalan yang haram. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Demikian telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewet Hafizhullah Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan saatnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita akan putarkan atau jeda ya sesaat untuk pendengar semuanya. Kita akan putarkan satu murotal berikut ini. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة 91,8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, dan saatnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk pendengar semuanya yang ingin bertanya, silakan bisa dilayangkan pertanyaannya yang tentunya berhubungan ya dengan tema kita malam ini, yaitu tema tentang permasalahan keluarga, yaitu di 085 0853 1622 2226. Dan alhamdulillah pertanyaan sudah masuk. Kita langsung saja baca pertanyaan yang pertama. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Semoga Ustadz dan pembawa acara Radio Indosiar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin wa iyyakum. Jika seseorang perempuan menikah dalam kondisi hamil di luar nikah tercatat resmi di KUA, kemudian ingin memperbaiki nikahnya setelah anaknya lahir, apakah sah jika dinikahkan lagi dengan walinya secara siri tanpa diketahui KUA lagi? Lalu apakah nikah sirinya juga mesti ada dua orang saksi? Jazakallahu khairan ya, wa antum jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Naam. Wassalamu alaikum. Ketika seseorang sudah terjerumus di dalam pergaulan bebas, ini yang terjadi, hamil di luar nikah. Dan kemudian ketika dia menikah, sesungguhnya ada pelanggaran yang terjadi dalam pernikahannya, yaitu seorang yang dalam keadaan hamil tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Dan itu biasanya mereka yang menikah itu karena ingin menutupi aibnya barangkali, atau istilahnya bertanggung jawab sang laki-lakinya dan seterusnya. Al-muhim, kalau sudah qadarullah wa ma syaa fa'al, dan kemudian mereka ingin bertobat pada Allah Ta'ala, bagaimana memperbaiki nikahnya, karena nikah yang kemarin dalam kondisi hamil. Memang sebagian menyatakan kalau nikahnya tidak sah karena dia dalam keadaan hamil.
Seharusnya dia tunggu sampai melahirkan baru dia menikah. Barakallahu fiikum. Di antara syarat-syarat nikah, di samping ada wali, ada saksi, juga ada mahar dan ada ijab qabul. Sedangkan masalah kehamilan tadi adalah ketika seseorang berbicara iddah, masa menunggu. Kalau dia cerai dari suami yang pertama menunggu 3 bulan. Kalau dia dalam keadaan hamil maka tunggu sampai melahirkan. Ila akhirih. Itu babnya bab lain. Kalau ingin meyakinkan maka dia nikah kembali dengan 2 saksi, dengan yang lainnya tanpa catatan, ya silakan saja. Artinya mudah-mudahan itu akan menjadi satu perkara yang meyakinkan bahwa kita sudah nikah secara syar'i. Tetapi apa yang sudah terjadi, sebagaimana pernikahan-pernikahan para sahabat sebelum Islam, ketika masuk Islam tidak disuruh untuk mengulang kembali. Jadi beberapa sahabat masuk Islam dalam keadaan sudah menikah, sudah suami istri. Tentunya cara-caranya ada yang tidak sesuai dengan syar'i, tetapi dibiarkan demikian. Artinya kalau waktu itu tidak mengerti, tidak tahu, maka setelah tahu mudah-mudahan apa yang sudah terjadi tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya, apakah boleh istri menuntut cerai karena suaminya sering tidak bisa membuatnya puas dalam urusan ranjang, tidak sampai orgasme? Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa yakum jazakumullah. Semestinya urusannya bukan menuntut cerai. Tidak gampang urusan cerai. Cerai itu perkara besar. Allah SWT menyatakan was-sulhu khair. As-sulh, damai, tidak cerai, itu lebih baik. Jangan sedikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Untuk urusan yang seperti ini, urusan ranjang seperti itu, urusannya bisa diselesaikan dengan keterbukaan. Memang sebagian kita merasa tabu kalau berbicara tentang urusan ranjang antara suami istri. Kalau antara suami istri sendiri, tidak mengapa. Dan tidak perlu malu, nggak perlu tabu. Bicarakan bahwa aku menginginkan yang demikian, aku menginginkan yang demikian. Sehingga sang suami paham. Jangan sampai suami merasa sudah memberikan sedekah kepada istrinya dalam bentuk yang sudah diberikan padanya, ternyata si istri tidak merasakan apa-apa. Dari mana dia tahu kalau engkau tidak terbuka? Sehingga solusinya bukan cerai, tetapi keterbukaan. Barakallahu fiikum. Nah, selanjutnya, bismillah, Ustaz, bagaimana cara mengelola kesabaran dan menghadapi pasangan yang mudah marah walaupun kesalahannya itu dibuat sendiri dan melampiaskannya biasanya kekesalannya kepada pasangan atau ke anaknya? Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, suami atau istri dalam keadaan sering marah itu pasti ada sebabnya. Ada tidak mungkin ada sesuatu asap kalau nggak ada api. Artinya pemicunya mesti ada. Kadang-kadang diketahui, kadang-kadang tidak diketahui oleh pasangannya. Mengapa istri saya selalu marah? Mengapa suami saya selalu marah? Jangan-jangan seperti kasus yang tadi. Iya, benar. Iya. Jangan-jangan seperti kasus yang tadi. Sang istri tidak pernah merasakan kepuasan. Mau marah pada siapa, mau ngomong malu. Akhirnya ngamuk terus tiap hari. Sehingga saya kembali kepada jawaban yang tadi. Ditanya, diajak diskusi, ngobrol, terbuka ya, Ustaz. harus ada keterbukaan dan harus ada waktu khusus antara suami istri tanpa anak-anak untuk duduk minum kopi atau minum teh, ngobrol. Nah, Ustaz. Sehingga bisa selesai semua perkara-perkara. Ada apa sih sesungguhnya? Kenapa kok marah-marah? Kesalahannya dibuat sendiri, kemudian dia melampiaskan kesalahannya pada orang lain. Bukan dibuat sendiri.
Dia memang pengen marah karena sesuatu yang lain. Tetapi sesuatu yang dibuat itu hanya alibi. Supaya bisa melampiaskan kemarahan. Tapi terkadang emang kesabaran itu gimana Ustaz? Pas ada masalah spontan jebret-jebret anak yang dimarahin atau istri yang marahin. Iya. Kadang Ya ketika sudah dalam keadaan terjadi marah, apakah suami atau istri, maka pasangannya jangan kemudian menyalahkan di depan anak. Biarkan dulu. Tetapi kalau ini kayaknya ada sesuatu yang lain, maka pada waktu tadi, waktu minum teh tadi, waktu minum kopi tadi, tanyakan, kenapa sih marah-marah terus? Ada apa? Coba ceritakan. Mudah-mudahan bisa diketahui sebabnya dan bisa diselesaikan dengan segera. Memang kadang-kadang kalau perempuan ada rasa malu untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap tabu, maka disebutkan. Jangan ditanya suruh dia jawab, nggak bisa menjawab atau malu untuk menjawab, maka kamu yang menebak. Apa karena ini? Apa karena ini? Sebutkan A, B, C. Ya. Multiple choice. Ya. Nah, biar suruh pilih dia. Masya Allah. Kalau tidak menjawab pun lihat wajahnya. Ini, atau ini. Begitu dia mulai agak tersipu, tersenyum, berarti dia ketahuan ya Ustaz. Iya. Oh, berarti masalahnya ini. Masya Allah Ustaz. Nah, udah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Afan Ustaz mau bertanya, Umi Anas sudah meninggal dan memiliki tabungan. Tabungan itu sisanya dibagi 4 bersaudara. Uang dibagi rata. Akan tetapi satu saudara Ana perempuan terkenal boros dan suaminya juga boros. Dalam kehidupan ada uang sedikit, langsung habis. Kami tahu betul saudara Ana itu sifatnya seperti itu. Tidak bisa menyimpan uang, dalam kehidupannya sangat boros. Akhirnya 3 saudara yang lainnya sepakat untuk menyimpan uang pembagian itu tanpa sepengetahuannya dengan maksud akan kami kasih keadaan darurat. Kalau dikasih pasti habis lagi. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Apakah langkah kami sudah betul? Apakah keputusan kami dibolehkan dalam syariat mengingat saudara Ana sangat boros? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Pertama, perkara yang tidak ditanyakan tetapi perlu saya luruskan. Bahwa peninggalan dari ibu yang sudah meninggal itu bukan dibagi rata. Secara hukum waris, semestinya laki-laki 2 kali lipat perempuan. Kalau 4 bersaudara misalnya laki-lakinya 3, perempuannya 1, maka 2 bagian laki-laki, 2 bagian laki-laki, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Berarti harta tadi dibagi 7 dulu. Setelah dibagi 7, maka 2 bagian untuk laki-laki pertama, 2 bagian laki-laki kedua, 2 bagian laki-laki ketiga, kemudian yang 1 bagian untuk perempuan. Itu pembagiannya demikian, tidak dibagi rata. Taib ala kulli hal. Pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kami menjaga uang tersebut tidak diberikannya karena sangat boros. Kami akan berikan ketika dia memerlukan. Dan hajatnya penting. Taib, ini barakallahu fikum, sesungguhnya perkaranya ada beberapa sisi. Sisi pertama, apakah bisa menyembunyikan seperti itu tanpa kedustaan? Sedangkan kedustaan tidak boleh. Apakah bisa engkau menyembunyikan bagiannya dalam keadaan tidak berdusta? Itu sisi pertama. Sisi kedua, apakah kalian menganggap bahwa dia seperti anak-anak? Karena anak-anak itu dijuluki dalam fikih dengan safih, sufaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalahum." Jangan kau berikan kepada sufaha harta mereka. Yang dimaksud sufaha ini adalah anak-anak yang masih kecil yang belum bisa berpikir dewasa. Maka ketika dia mendapatkan warisan yang banyak, jangan diberikan pada anak tersebut, tetapi dipegang oleh walinya. Ini yang Allah katakan, wala tu'tus sufaha amwalahum. Jangan berikan harta mereka kepada para sufaha. Memang milik dia, milik si anak tadi, tapi karena anak masih ghasyim, masih kekanak-kanakan, kalau kita berikan semua uangnya, dia akan berikan permen segudang. Dia akan pakai perkara yang tidak jelas. Maka simpan.
kemudian berikan untuk uang jajannya setiap hari, untuk makannya, untuk bayaran sekolahnya, untuk semua urusan dia dibiayai. Sampai ketika dewasa, kalau sudah mencapai asyuddahu, mencapai kedewasaan, baru diberikan. Maka sekarang kita tanya, apakah wanita tadi sudah setaraf itu kekanak-kanakannya? Sebab hukum ini tadi sufaha tidak hanya anak-anak, termasuk yang kelainan mental. Kelainan mental adalah seperti orang yang cacat mental lah ya. Mudah-mudahan dipaham, seperti idiot dan sejenisnya. Itu pun sama, dipegang oleh walinya. Dia hanya diberi kebutuhan-kebutuhannya saja. Dan saya kira yang ditanyakan tadi tidak sampai seperti itu. Maka apa hak kita untuk menahannya? Berikan uangnya dan berikan nasihatnya. Jangan boros. Bagaimana kalau simpan di saya saja atau di kami saja? Tidak akan kami pakai sampai kamu membutuhkan dengan kebutuhan yang penting. Kalau ada sesuatu yang penting, baru diberikan. Kalau dia meminta untuk sesuatu yang tidak perlu, jangan. Mudah-mudahan kalau kepada kakaknya mereka akan nurut ya. Mudah-mudahan. Satu lagi saja. Baik. Ini pertanyaan terakhir insyaallah ya. Bismillah, Afwan Ustaz mau tanya bagaimana kecintaan kepada istri namun membuatnya lebih memilih permintaan istri ketimbang orang tuanya. Seperti misal ibunya meminta tolong suatu hal tapi bertepatan dengan permintaan istri akan suatu hal. Namun dia lebih memilih permintaan istri sedangkan si ibu sangat membutuhkan bantuannya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, kalau seorang suami harus lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Kalau seorang istri, maka dia harus mementingkan suaminya di atas bapak dan ibunya. Ini kaidah asalnya begitu. Tetapi saya melihat bisa dikerjakan kedua-duanya. Jangan sampai mengecewakan ibunya dan jangan sampai mengecewakan istrinya. Artinya, siapa yang memang harus didahulukan dan yang tidak didahulukan harus ada qaulun ma'rufun. Qaulun ma'ruf adalah ucapan yang baik. Nanti ya, insyaallah besok saya akan antar kamu. Saya masih punya urusan antar ibu. Bisa. Dan seorang istri harus pengertian dalam masalah ini. Karena hukumnya memang seorang laki-laki, dia harus mementingkan ibu, orang tuanya dan ibunya terutama. Sedangkan perempuan memang harus mementingkan suaminya. Dan jangan kamu kemudian marah atau menyatakan, wah nggak adil kalau begitu. Sebentar, nanti anak laki-lakimu pun akan begitu kepada kamu, wahai para istri. Anak laki kamu nanti akan mementingkan kamu. Sehingga kamu akan merasa bersyukur, alhamdulillah hukum ini ternyata adil. Taib, sehingga apa yang memang bisa dilakukan untuk ibunya dilakukan, dan apa yang bisa dilakukan untuk istrinya pada waktu yang lain, pada kesempatan yang lain, atau rezekinya cuma pas dikasihkan ibu habis, istri gak kebagian, mudah-mudahan ada rezeki lagi. Nanti kalau ada rezeki lagi, saya akan berikan untuk kamu. Sehingga bisa dengan memberikan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu penting. Lebih baik daripada engkau ngasih uang tapi mulutnya jelek. Nih, minta terus demikian-demikian. Itu lebih baik qaulun ma'rufun daripada sadaqatun yatba'uha adha. Barakallahu fikum, paling tidak kamu bisa memberikan kata-kata yang baik yang menenteramkan kedua belah pihak. Kalau ternyata kasusnya permintaan ibu tidak bisa dituruti saat itu, istri yang bisa, maka sampaikan qaulun ma'ruf pada ibunya. Insyaallah bu, saya akan lakukan. Tapi hari ini nggak bisa, hari ini libur, hari ini tutup tokonya, ila akhirih. Itu juga dengan qaulun ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah ya.
Jazakallahu khairan Ustaz untuk tausiahnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, karena waktu kita sangat terbatas dan sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu kita yang sangat terbatas dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan atau dipertanyakan oleh para pendengar semuanya. Jazakumullah khairan terhadap pada pendengar semuanya yang telah ikut berpartisipasi atau selalu stay tune di acara kami, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa menambah keilmuan kita, bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika